Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV, Hikmah Ramadan Sore, rahimakumullah. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore Ramadan yang penuh berkah ini kembali kita berada dalam suasana iman dan takwa dengan mendirikan ibadah puasa dan juga amalan-amalan Ramadan yang lainnya. Tentunya kita berharap semoga dengan amalan dan ibadah puasa yang kita dirikan pada siang hari ini semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi sekaligus rasul yang senantiasa kita jadikan sebagai suri tauladan, uswatun hasanah dalam menjalani roda kehidupan kita di atas permukaan bumi ini. Semoga hadirin kelak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua, sehingga insya Allah bukan hanya di dunia kita bahagia, bukan hanya di dunia kita sejahtera, tetapi insya Allah di hari kemudian nanti kita semua berkumpul bersama hamba Allah yang beriman dan bertakwa, berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV, Hikmah Ramadan Sore, rahimakumullah. Judul ceramah kita pada sore hari ini adalah pentingnya menghargai waktu. Jadi Bapak Ibu, luar biasa ya, sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang muttaqin, mari kita bersama-sama menghargai, memperhatikan dan mengatur waktu kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sangat adil memberikan waktu kepada semua hambanya yang masih hidup di atas permukaan bumi ini. Semuanya adalah 24 jam. Semua kita diberikan Allah waktu yang sama, kesempatan yang sama dalam rangka untuk melakukan aktivitas-aktivitas, baik itu menyangkut tentang kesuksesan dan aktivitas dunia kita, dan juga menyangkut tentang kesuksesan dan keselamatan di hari kemudian insya Allah kelak. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV, Hikmah Ramadan Sore, rahimakumullah. Oleh waktu ini sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa kata Allah, demi waktu. Jadi Allah bersumpah dengan masanya, Allah bersumpah dengan waktunya. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu Bapak Ibu berada pada kerugian. Ya Allah. Siapakah yang merugi itu? Diberikan waktu pagi, tidak dia manfaatkan waktu paginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang merugi itu? Diberikan waktu duhur, dia tidak manfaatkan waktu duhurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugi dia. Siapa lagi? Diberikan waktu asar, dia tidak manfaatkan waktu asarnya, waktu sore harinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia.
di waktu subuh diberikan nikmat, di waktu pagi diberikan nikmat. Ya Allah, diberikan waktu sore, diberikan waktu asar, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merugi dia. Diberikan waktu maghrib, waktu petang, juga dia tidak manfaatkan waktu maghribnya. Dia tidak manfaatkan waktu petangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah, tidak mau sholat. Ya Allah, merugi dia. Kemudian siapa lagi yang merugi? Diberikan waktu isya, diberikan waktu malam hari, dia tidak manfaatkan waktu isyanya, dia tidak manfaatkan waktu malam harinya untuk mendekatkan diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hadirin, mereka ini rugi. Waktunya berlalu begitu saja, kesempatannya berlalu begitu saja tanpa dia manfaatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya Bapak Ibu, hadirin, termasuk adik-adikku yang nonton channel ini, generasi milenial di Kota Palopo, adik-adik saya, ayo manfaatkan waktu isya kita dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu subuh kita dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu duhur kita dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu asar kita dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya main futsal saja di waktu sore. Jangan hanya main game di waktu sore. Jangan hanya berolahraga di waktu sore. Tapi ingat hadirin, adik-adik juga generasi milenial di Kota Palopo, boleh main game, boleh main futsal, boleh berolahraga, tapi ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dikumandangkan. Ayo, tinggalkan seluruh aktivitas kita menuju ke masjid untuk mendirikan ibadah sholat. Di waktu sore ada namanya waktu asar. Kemudian manfaatkan waktu maghrib kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh saja maghrib berikutnya kita tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini. Ya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV Hikmah Ramadan Sore rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo saya mengajak kepada Bapak Ibu yang mengikuti channel Ratona TV pada kesempatan kali ini, ayo manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Yang utama adalah untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu kita untuk sholat, manfaatkan waktu kita, apalagi hadirin bulan suci Ramadan. Jangan lewatkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada waktu kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran. Seperti yang kami sampaikan pada hikmah Ramadan sebelumnya, bahwa salah satu amalan yang harus diperbanyak di bulan suci Ramadan adalah di samping sholat, di samping puasa, di samping silaturahim, di samping sedekah, juga adalah waktu kita harus banyak kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Oleh baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hadirin, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, insya Allah di hari kemudian akan memberikan syafaat kepada kita dengan pahala bacaan Al-Quran kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV Hikmah Ramadan Sore rahimakumullah. Insya Allah sebentar kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV Hikmah Ramadan Sore rahimakumullah. Menyangkut tentang waktu ini, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, igatani hamsan qabla hamsin, pelihara 5 perkara atau perhatikan 5 waktu sebelum datang 5 perkara atau sebelum datang 5 waktu dalam kehidupan. Ya Allah. Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama simak hadis ini, dan mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan hikmah, bisa memberikan pelajaran kepada kita, dan betul-betul bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Yang pertama hadirin adalah syababaka qabla haramika. Perhatikan dan gunakan masa mudamu, atau perhatikan dan gunakan waktu mudamu sebelum datang masa dan waktu tua kalian. Ini penting hadirin. Utamanya adik-adikku ini yang generasi muda, anak-anak IT, anak-anak gadget, anak-anak futsal, anak-anak milenial.
termasuk adik-adikku yang aktif di klub-klub motor, ayo manfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua kita. Yang muda hari ini usianya belasan tahun, mungkin ada 15 tahun, ada mungkin 20 tahun, ada mungkin 30 sampai 35 tahun, masih muda. Manfaatkan memang adik masa muda kita itu dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus diisi dengan masa muda supaya bermanfaat masa muda tak. Manfaatkan masa muda tak ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan masa muda kita itu, waktu muda kita itu tidak ada terbuang atau tidak tergunakan tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan masa muda untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, ini penting. Oleh karena itu, adik-adikku yang masih muda, kalau mau menghafal Quran, ayo masuklah di pesantren-pesantren yang memang ada khusus untuk menghafal Al-Quran. Supaya apa? Masa muda kita produktif, masa muda kita bisa menguasai, bisa menghafal. Yang paling terpenting adalah mampu untuk mengetahui dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Apalagi manfaatkan masa muda kita untuk banyak-banyak menimba ilmu pengetahuan. Adik-adikku yang sudah tamat SMA, ayo lanjut kuliah. Jangan berhenti sampai SMA saja. Harus sekolah. Yang sudah S1 ada kesempatan, ada rezeki, lanjut S2. Yang selesai S2-nya, sudah dapat magisternya, ada kesempatan, ada peluang, lanjut program S3. Supaya apa hadirin? Masa muda kita ini betul-betul produktif. Senantiasa di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa kita mencari ilmu pengetahuan. Karena mencari ilmu pengetahuan merupakan salah satu bagian daripada ajaran Islam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu pengetahuan mulai kita dari buayan sampai kepada keliang lahat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV Hikmah Ramadan Sore rahimakumullah. Ini yang pertama, harus kita manfaatkan masa muda kita sebelum menjadi tua. Mau tidak mau hadirin, suka tidak suka, yang muda hari ini kalau panjang usianya, panjang umurnya, akan mengalami yang namanya penuaan. Tidak ada orang muda selamanya. Tapi boleh saja dia awet. Mungkin karena menggunakan ada bahan-bahan kosmetik atau mengkonsumsi ramuan-ramuan sehingga pace-nya menjadi awet terus, menjadi muda terus. Tetapi usianya mau tidak mau, ketika usianya panjang, umurnya panjang, juga akan mengalami yang namanya penuaan. Mari saya mengajak kepada kita semua, orang tuaku yang ada di rumah, yang menyaksikan channel Ratona TV ini, ayo didik anak kita, edukasi anak kita untuk memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Apalagi dengan nuansa bulan suci Ramadan dan kita masih berada pada pandemi COVID-19, peluang orang tua, waktunya orang tua untuk mendidik anaknya, mengedukasi anaknya, mengajari anaknya di rumah begitu banyak. Dengan adanya program daring, di mana kemudian anak-anak kita, generasi muda kita, anak-anak milenial, banyak waktunya di rumah bersama dengan keluarga. Oleh karena itu adik, manfaatkan masa muda kita dalam bulan suci Ramadan ini, dalam nuansa COVID-19 ini, harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa, di bulan suci Ramadan ini adik, yang masih muda, yang masih sempat menonton channel Ratona TV ini, usahakan khatam Al-Quran. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dan kalau bisa, kita khatmil Quran, khatam Al-Quran 4 kali di bulan suci Ramadan. Keren. Tarawihnya lancar masa mudanya. Salat subuhnya lancar di masa mudanya. Salat duhurnya lancar di masa mudanya. Salat asarnya lancar di masa mudanya. Salat maghribnya lancar di masa mudanya. Dan salat isyanya juga lancar di masa mudanya. Plus mampu menghatmil Quran, menyelesaikan Al-Quran dia baca sampai 4 kali di bulan suci Ramadan. Tambah lagi dengan mungkin amalan-amalan itikaf, mungkin sahur on the road, kemudian berbukber dengan teman-temannya. Keren. Ini namanya generasi milenial yang Islami, yang mampu manfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan bingkai Islam dan nuansa Islam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV Hikmah Ramadan Sore rahimakumullah. Itu yang pertama,
yang baginda Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua kita. Kalau tua niki, banyak kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan. Yang kedua hadirin, pesan baginda Rasulullah SAW menyangkut tentang waktu ini adalah wasihhata qabla saqamika. Nah, ini juga penting Bapak Ibu dan adik-adikku yang nonton channel ini. Apa itu yang kedua? Manfaatkan waktu sehat kita dengan sebaik-baiknya sebelum kita sakit. Yang namanya manusia, siapapun dia, apakah dia guru, apakah dia dosen, apakah dia polisi, apakah dia tentara, apakah dia ASN, pejabat atau rakyat biasa, tentunya hadirin semua kita pernah sehat dan juga semua kita pernah sakit. Oleh karena itu, pesan saya, manfaatkan masa sehat kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sebelum sakit itu datang dalam diri kita. Hadirin, insya Allah kita akan lanjutkan pesan-pesan berikut ini setelah yang berikut ini kita lewatkan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV, Hikmah Ramadan Sore, rahimakumullah. Itu tadi yang kedua, manfaatkan masa sehat kita sebelum kita sakit. Yang ketiga hadirin, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Yang ketiga adalah waginaka qabla fakrika. Manfaatkan masa tajirmu, manfaatkan masa kayamu sebelum engkau miskin. Sebelum engkau kekurangan materi. Nah, ini penting. Begitu banyak di antara kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah, dengan harta yang berlimpah, dengan materi yang begitu banyak. Saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti channel Ratona TV pada kesempatan kali ini. Ayo, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan mulia ini, di mana seluruh amalan-amalan kita, termasuk amalan sedekah kita, sangat dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, Bapak Ibu hadirin, mengingatkan kepada kita, ayo manfaatkan masa tajir kita, manfaatkan masa kaya kita sebelum kita miskin atau kekurangan materi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya karakter ciri orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antaranya allazina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i. Orang beriman hadirin, cirinya, karakternya adalah mau bersedekah, baik dia dalam keadaan sempit maupun lagi dalam keadaan lapang. Mau saja dia bersedekah. Ke masjid dia bawa uang, kemana-mana dia bawa uang, tujuannya hanya untuk bersedekah. Dia mau belanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah supaya dia mau rezeki yang dia miliki penuh berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin, di bulan suci Ramadan saya mengajak kepada kita semua, kalau pergi kimat tarawih, pergi salat subuh, kodong usahakan kesan isi-isi kota amal. Jangan kota amal lewat di depan kita berlalu begitu saja tanpa kita mengisi. Usahakan Bapak Ibu ya, kalau pergi kimat tarawih, pergi sholat, apakah sholat isya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, usahakan ada sebagian uang yang kita miliki, yang kita niatkan untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat hadirin, oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita menyangkut tentang masa luang kita sebelum kita disempitkan atau disibukkan dengan agenda-agenda dunia kita. Di dunia ini kita berbeda profesi. Ada guru, ada dosen, ada polisi, ada tentara, ada ASN, ada eksekutif, ada yudikatif. Semua itu punya kesibukan dengan agenda-agenda dunia masing-masing, dengan agenda-agenda kantor masing-masing, dengan agenda-agenda di mana dia berkiprah dan di mana dia bekerja. Oleh karena itu hadirin, di bulan suci Ramadan, rugi sekali kita kalau dikasih kesempatan bulan suci Ramadan tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana kemudian maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin? Nanti kalau Ramadan berpisah dengan kita,
Setelah kita beridul fitri, kembali kita kepada nuansa, bukan lagi nuansa Ramadan. Saya yakin kita akan kembali dengan kesibukan, agenda kantor kita, agenda di mana kita bekerja. Oleh karena itu, Ramadan ini adalah merupakan momentum kesempatan yang sangat baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena setelah Ramadan berpisah dengan kita, pasti kembali kita disibukkan dengan agenda duniawi kita. Oleh karena itu, Nabi kita mengingatkan, manfaatkan kesempatan ini sebelum waktu luang kita, sebelum kita disibukkan dengan agenda duniawi kita. Yang terakhir hadirin, oleh baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita menyangkut tentang waktu adalah wahayataka qabla mautika. Luar biasa. Ini yang terakhir, yang kelima, manfaatkan masa hidupmu sebelum kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratuna TV rahimakumullah. Ini yang paling terpenting adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, umat Islam, manfaatkan masa hidupmu sebelum kita diwafatkan Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Qur'annya bahwasanya kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernapas akan meninggalkan dunia yang fana ini. Mau semua ki meninggal Bapak Ibu, mau semua ki mati. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Tidak ada orang hidup forever di atas permukaan bumi ini. Yang sehat akan mati, yang muda akan mati, pejabat akan mati, rakyat biasa akan mati. Semua kita, termasuk yang sakit juga akan mati. Oleh karena itu, siapapun kita, semua akan kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama manfaatkan kesempatan ini mumpun kita masih hidup hadirin, masih sehat masih ada di atas permukaan bumi ini. Manfaatkan memang kesempatan hidup ini, karena tidak ada hidup yang kedua kecuali di hari kemudian. Nah, kalau kita berada di hari kemudian, itu artinya bahwa proses kematian sudah pernah kita lalui. Manfaatkan memang Bapak Ibu, utamanya adik-adikku juga yang masih muda, sebagai generasi muslim, generasi muslimat di kota Palopo. Ayo adik, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya masa hidup kita sebelum diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya kehidupan akan berakhir. Dan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus kita lewati adalah pintu maut atau menuju kepada kematian. Pertanyaannya adalah, untuk menuju kematian ini, bagaimana persiapan-persiapan kita? Sudah banyakkah amal-amal soleh kita? Bagaimana sholat tak? Bagaimana puasa tak? Bagaimana mengaji tak? Bagaimana amal-amal soleh yang lainnya? Sementara hadirin, yang paling pertama nanti dihisab kalau kita meninggal adalah kualitas ibadah sholat kita. Oleh karenanya, ayo Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratuna TV rahimakumullah. Usahakan Bapak Ibu, ini sholat jangan dimainkan. Ini sholat jangan dilupakan. Ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sempat ke masjid, yang pedagang yang berada di pasar, ayo sholat di mana kita berdagang. Kawan-kawanku yang mungkin tukang gojek, kemudian aktivitas yang lainnya, ketika azan tidak sempat ke masjid, ayo segera mencari posisi, mencari tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh saja dengan kesibukan-kesibukan dunia kita bisa kita terlupakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hadirin, itu sholat, sekali lagi saya katakan bahwa amalan yang paling pertama dihisab ketika kita meninggal dunia. Bukankah Allah ingatkan kepada kita bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallazina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mantap amal-amal solehnya, mereka ini berhak untuk mewarisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratuna TV Hikmah Ramadan Sore rahimakumullah. Inilah tentunya yang menjadi hikmah kita pada sore hari ini. Bagaimana supaya hadirin betul-betul kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, supaya insya Allah hidup kita semakin berkah. Kesimpulan tausiah kita pada sore hari ini adalah satu, mari kita manfaatkan masa muda kita sebelum kita tua. Yang kedua, mari kita manfaatkan masa tajir kita sebelum kita dimiskinkan Allah.
Yang ketiga, mari kita manfaatkan masa sehat kita sebelum kita sakit. Yang keempat, mari kita manfaatkan masa luang kita sebelum kita sibuk. Yang paling terpenting hadirin dan kepada kita semua, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya masa hidup kita sebelum kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin hikmah dan ceramah yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini betul-betul membawa hikmah kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi kami sendiri. Dan sebelum kita menutup tausiah ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu hadirin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan Ramadan insyaallah tercurah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ratona TV rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah dan mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wabil khusus kepada pribadi kami yang sempat menyampaikan pesan-pesan agama ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.